Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Fisika UHAMKA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktikkan tentang analisis koefisien gaya statis dan kinetik pada gerak translasi. Nah, berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ini ada yang namanya papan inklinasi. Di sini dia sebagai bidang miringnya. Lalu di ujungnya ada busur yang menunjukkan sudutnya. Lalu ada penggaris. Lalu ada balok yang di sini permukaan kasarnya dan di sini permukaan licin. Lalu ada papan penyangganya. Lalu ada beban seberat 14 gram. Yang satu lagi seberat 28 gram. Dan terakhir ada stopwatch. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi apabila ada dua benda yang bersentuhan, dia akan mendapatkan yang namanya gaya gesekan. Nah, permukaan ini yang kasar dengan yang licin ini sangat berpengaruh terhadap gesekan tersebut. Nah, jadi di sini kita akan mencontohkan bagaimana koefisien gaya statis dan kinetiknya. Pertama kita taruh dulu nih penyanggahnya di sini. Kita lihat permukaan yang kasar. Yang kasar dulu ya, kita coba. Ini gaya gesek statis ya. Dia nggak bisa, artinya sudutnya masih belum memenuhi untuk dia melakukan gaya gesek. Jadi kita majukan dulu sampai segini. Nah, dia turun. Kita lihat sudutnya berapa dari sini. Ya, lalu kita coba pada yang permukaan licin. Permukaan licin, dia juga masih nggak bisa turun, berarti sudutnya kita terus. Nah, segitu. Jadi nanti bisa dibedakan bagaimana koefisien gesek itu dengan balok yang permukaan kasar dan balok yang permukaannya licin. Oke. Nah, tadi itu contoh bagaimana koefisien gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis itu sudutnya belum diatur. Jadi setelah kita melakukan gesekan seperti ini, baru kita lihat sudutnya. Sekarang kita akan melakukan gaya gesek kinetik di mana sudutnya sudah kita tentukan terlebih dahulu. Sekarang di permukaan kasar, kita coba sudut 90 ya. Tuh. Berarti dia bisa melakukan gaya gesek pada sudut 90 derajat. Sekarang yang permukaan licinnya kita coba sekitar 70. Nah, berarti dia bisa. Jadi perbedaannya tadi dilihat dari sudutnya. Kalau gaya gesek statis dia sudutnya di akhir kita hitungnya. Kalau misalnya gaya gesek kinetik sudah kita tentukan dulu sudutnya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan beban seberat 14 gram. Jangan lupa juga diaktifkan stopwatchnya ya. 1, 2, 3. Udah. Nah, sekarang kita akan melakukan dengan sudut 10 derajat. Yang tadi itu sebelumnya sudutnya 0 derajat ya. Ayo. 1, 2, 3. Udah dapet hasilnya. Nah, sekarang kita melakukan percobaan dengan bebannya ini. Masanya 28 gram dan permukaan baloknya masih permukaan yang kasar dengan sudut 0 derajat ya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita melakukan dengan sudut 20 derajat. Ini bebannya masih yang 14 gram. Ayo. 1, 2, 3. Nah. Sekarang pada sudut 20 derajat ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, sekarang pada sudut yang 10 derajat bebannya masih sama yaitu 28 gram. 1, 2, 3. Nah. Dilihat kan waktunya. Nah, mungkin segitu aja praktikum yang bisa dilakukan saat ini.
setelah tadi mengambil data dari stopwatchnya juga, kita udah tahu waktunya berapa dengan menggunakan massa yang berbeda. Yang satu ini 14 gram dan yang satu lagi 28 gram dengan balok juga yang berbeda, yang satu permukaannya licin, yang satu permukaannya kasar dan dengan sudut yang berbeda-beda. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu praktikumnya untuk menganalisis bagaimana koefisien gesek statis dan gesek kinetik. Selanjutnya bisa dicoba dengan menggunakan beban yang sama dan dibedakan oleh permukaan baloknya ya. Jadi di sini tuh licin, di sini kasar, dan yang tadi kita gunakan itu hanya kasar saja. Jadi kita bisa ngambil data lagi bagaimana sih perbandingannya kalau kita menggunakan baloknya itu dengan permukaan yang licin dan dengan permukaan yang kasar. Sebelumnya baloknya ini ditimbang dulu dengan raca, karena di sini udah ditimbang dan udah tahu massanya berapa. Nanti massa balok ini sebagai M1-nya, dan jangan lupa juga papan inklinasinya ini kita ukur menggunakan penggaris berapa sentimeter dan nanti diubah juga ke meter. Nah, mungkin segitu aja praktikum yang bisa dilakukan saat ini. Setelah tadi mengambil data dari stopwatchnya juga, kita udah tahu waktunya berapa dengan menggunakan massa yang berbeda. Yang satu ini 14 gram dan yang satu lagi 28 gram dengan balok juga yang berbeda, yang satu permukaannya licin, yang satu permukaannya kasar dan dengan sudut yang berbeda-beda. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.